네, 이제 뭐 목표는 분명합니다. 뭐 본배구란 목표를 해야 되는데 선수들한테도 얘기했던 게 이제 5라운드 한 라운드 남았다. 그런 생각으로 해야. 2023-2024 V리그 오늘 정관장 레드스파크스와 IBK 기업은행 알토스의 두간. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Tim bola voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil melanjutkan tren positif usai libas IBK Altos. Tatap laga yang lebih sulit, Ko Hee-jin akui timnya belum menemukan ritme permainan. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Kemenangan back-to-back diraih Red Sparks atas pesaing terdekat yaitu Hwaseong IBK Altos dalam pertandingan di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Megawati Hangestri Pertiwi DKK memetik kemenangan atas IBK Altos dengan skor 3-1, 30-28, 25-17, 23-25, 25-18. 6 poin yang dihasilkan pada dua pertandingan terakhir dengan IBK Altos membuat kans Red Sparks menjadi sangat terbuka untuk lolos ke babak semifinal playoff. Kemenangan kali ini tidak diraih dengan mudah. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, mengatakan anak asuhnya masih kesulitan mendapatkan ritme pada set pembuka setelah hampir 2 pekan tak bertanding. Keunggulan 5-6 angka yang sempat dicatatkan Red Sparks berhasil disamakan oleh lawan. Beruntung, Megawati DKK mengunci kemenangan pada set pertama dalam adu set poin. Ancaman berikutnya datang pada set ketiga saat Red Sparks sebenarnya sudah unggul jauh dengan skor 11-3. Namun juara Liga Voli Korea 3 kali ini gagal memanfaatkan momentum bagus hingga IBK Altos berhasil membalikkan keadaan untuk memperpanjang asa. Set keempat pun tidak berlangsung dengan mudah. Meski demikian, poin penuh akhirnya berhasil diamankan. Sangat berarti bahwa kami memenangkan 3 poin, kata Ko Hee-jin, dikutip Smash Sport dari laman bolasport.com. Para pemain mengalami kesulitan untuk menemukan ritme mereka di awal pertandingan karena sudah lama mereka tidak bermain. Namun, kami mendapatkan kembali kendali pada set keempat dan memenangkan 3 poin. Sangat penting bagi kami untuk bisa bangkit pada set pertama dan para pemain melakukan pekerjaan yang baik dalam hal itu, katanya. Pelatih Ko Hee-jin berharap anak asuhnya bisa kembali mempersiapkan diri untuk menatap laga selanjutnya. Red Sparks akan menjamu tim pemuncak klasemen sementara, Suwon Hyundai dan Chehilstedt, pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Ini pertandingan yang tidak mudah bagi Megawati DKK karena pada pertemuan terakhir Red Sparks kalah di semua lini, terlepas dari hasil akhirnya. Secara rekor pertemuan, Red Sparks justru selalu kalah dari Hyundai dan Chehilstedt setelah mengalahkan mereka pada putaran pertama. Ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang pertandingan hari ini, tetapi ini adalah saat di mana poin lebih penting daripada performa, imbuh Ko. Saya pikir kami perlu memperhatikan pertandingan Hyundai Engineering dan Construction pada tanggal 4 Februari, ujarnya. Pelatih berusia 43 tahun tersebut mencatat beberapa aspek yang harus diperbaiki seperti penerimaan bola dan servis. Bagian servis sangat penting semenjak Hyundai dan Chehilstedt memiliki tosser yang sedang on fire yaitu Kim Da-in. Setter mereka, Kim Da-in, punya pemilihan umpan yang bagus di mana dia melihat posisi blok kami dan mengatasinya, tambah Ko. Kami akan berusaha mempersiapkan diri untuk ini. Jika pertandingannya menjadi adu servis dan receive, kami akan bisa bermain dengan baik. Ko Hee-jin tentunya ingin menjaga tren positif ini semenjak timnya masih belum berada di zona aman untuk lolos ke semifinal playoff. Red Sparks masih terpaut 4 angka dari tim peringkat 3, GS Caltex Seoul Kicks, yang masih menyimpan 1 pertandingan. Untuk lolos ke semifinal playoff, Red Sparks harus menjaga margin poin di ambang 3 angka dari tim peringkat 3. Red Sparks sendiri belum pernah tampil di babak playoff Liga Voli Korea sejak 2017. Dengan penampilan GS Caltex yang stabil, mereka pantang membuang-buang poin krusial lagi seperti dalam 3 putaran terakhir. Semua pemain kami memiliki keinginan yang kuat untuk lolos ke babak playoff,
Kami berharap bisa memenangkan pertandingan tersisa, lanjut Ko. 1 kekalahan dapat menyebabkan 2 atau 3 kekalahan. Kami harus membakar semangat juang kami dengan pola pikir untuk meraih kesuksesan hingga kelolosan ke babak playoff dipastikan, pungkasnya. Duel Red Sparks vs IBK Altos pada pertandingan pertama putaran kelima Liga Voli Korea bisa jadi garansi Megawati Hangestri Pertiwi mencetak lebih dari 20 poin. Opposite hitter Red Sparks Megawati bakal jadi sorotan dalam pertandingan nanti. Pasalnya, saat-saat melawan IBK, Megawati konsisten mencetak 20 poin atau lebih sepanjang musim ini. IBK Altos adalah tim yang paling sering dibombardir Megawati dengan catatan 98 poin sampai dengan putaran keempat Liga Voli Korea. Tetapi lebih dari itu, Megatron, julukan Megawati, juga konsisten mencetak 20 poin atau lebih ketika bertemu IBK. Dalam 4 pertemuan musim ini, Megawati mencetak 21 poin di putaran pertama yang merupakan debut pemain 24 tahun tersebut bersama Red Sparks. Lalu di putaran kedua poin Megawati turun jadi 20 angka, atau yang terendah dalam pertemuan dengan IBK pada musim ini. Kenaikan signifikan dimiliki Megawati pada putaran ketiga dengan mencetak 33 poin. Pada saat itu performa Red Sparks dan Megawati sedang dalam penurunan. Kemudian di putaran keempat Megawati mencetak 24 poin. Selain itu, 2 middle blocker Red Sparks yakni Jung Ho Yang dan Park Eung Jin juga turut berkontribusi membantu serangan dari tengah jikalau serangan dari sayap tidak bekerja. Adapun 2 pemain Red Sparks yang akan menjadi pusat perhatian adalah Megawati dan setter utama, Yem Hye Seon. Terdapat 2 faktor yang memengaruhi yakni blok lawan yang rendah dan tren positif yang menambah kepercayaan diri Mega. Di pertandingan terakhir Mega, yang terpilih sebagai MVP, mencatat persentase serangan sukses tertingginya musim ini yaitu 64,7%. Tingkat keberhasilan serangan Mega yang tinggi juga tak terlepas dari peran Yem Hye Seon yang berperan memberi umpan. Dengan chemistry yang makin terbangun dengan apik, umpan dari sang tosser andalan akan sangat berpengaruh dalam performa Mega sebagai pencetak angka. Mega dinilai memiliki kelemahan saat menyerang yaitu selalu kesulitan jika mendapatkan bola serang dengan posisi yang kurang pas. Kelemahan itu dijabarkan media Korea Selatan, The Times Sports sebagaimana Smash Sport lansir dari bolasport.com, Mega harus memiliki ruang gerak yang ideal dengan bola tidak terlalu rapat dengan net. Mega memiliki kelemahan, arah serangannya terbatas dan lintasan ayunannya tidak lebar, tulis The Times Sports. Lemparannya harus berada dalam jarak yang efektif untuk memukul dengan baik. Jika bolanya menyimpang sedikit saja, serangannya sering keluar, performa setter sangatlah penting, tulisnya. Maka dari itu, tugas seorang setter sangat berat karena menjadi salah satu kunci kemenangan dalam tim. Beralih ke kubu lawan, setter Thailand, Ponpun Guetpat tampaknya juga memiliki kelemahan soal stamina. Kapten timnas voli Thailand itu sempat mengalami penurunan kebugaran yang cukup drastis pada putaran keempat. Penyegaran didapatkan Guetpat dengan pulang ke Thailand dan terlibat dalam pertandingan All-Star Liga Voli Korea. Dia, Ponpun, pergi ke Thailand untuk sementara waktu dan menyantap makanan yang biasa ia makan serta bertemu dengan orang-orang di kampung halamannya. Ia menikmati masa istirahat All-Star di Korea. Kekuatan fisiknya juga pulih. Perhatian terfokus pada apakah kita akan melihat garis bola yang kuat lagi hari ini. Tulis The Times Sport, peran Guetpat tentu dibutuhkan IBK Altos yang berambisi besar untuk keluar dari tren 4 kekalahan beruntun mereka.